Rom karo Rocky Gerung itu lihat tuh kering tuh, Gimana nggak kering, ekonominya pas-pasan, ya susah lah. Hanya ngomong doang, cari duitnya nggak bisa, ya. Rocky Gerung, cari duit dong, ya. Nih biar nanti gua kasih lu skincare nanti biar muka lu itu cerah. Di kubu penguasa Ridwan Kamil ada sentuhan Pak Jokowi dan sangat mungkin nanti di kemudian hari RK itu pendampingnya adalah Mas Kaisang. Ini yang sepertinya mendebalkan satu keyakinan di mana ada Pak Jokowi, intensi politiknya ada di situ, maka sepanjang itu juga haram bagi PDIP untuk menjadi bagian dari koalisi. Ya, jangan gentar dan jangan takut kawan-kawan. Walaupun Jokowi cawe-cawe, intervensi, dikatakan oleh Tempo, informasi dari Istana, kemarin ada 5 pertemuan yang dihadiri oleh salah satunya Pak Jokowi membahas bahwa dia harus menjegal Anies Baswedan dan memasakkan RK sebagai lawannya. Tapi kita pelajari dulu. Iya, tetapi mempelajari itu sudah menunjukkan bahwa ada minat gitu. Dan itu kita mesti tafsirkan bahwa PKS justru yang kirim sinyal. Dan itu buruk buat investasi politik. Karena PKS harusnya terus jadi oposisi. Jangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya. Dan dilancarkan segala rizkinya. Kembali lagi, Bang Hotman Paris membuat video ketika kemarin beliau keluar menggunakan mobil sport car-nya, terus pulang sampai rumah beliau langsung menggunakan skincare-nya yang membuat Bang Hotman Paris lebih muda 20 tahun. Wow, teman-teman semua, tapi di sini beliau masih menyindir Bung Rocky Gerung ya, di mana beliau mengatakan bahwasanya Bung Rocky Gerung untuk lebih giat lagi bekerja biar mendapatkan uang yang sangat banyak seperti beliau gitu ya. Tapi lucunya di kolom komentar gua melihat, waduh, komentarnya semua membela Bung Rocky Gerung. Ini bagaimana ini? Bagaimana ceritanya ini? Karena kita tahu ya frame mereka berdua ini, kalau Bang Hotman Paris itu lebih ke harta, apa-apa pokoknya harta, kekayaan, show off, sombong gitulah ya. Beda dengan Bung Rocky Gerung, selalu mengkritik kebijakan pemerintah yang salah, mengkritik sesuatu hal yang merugikan rakyat. Maka dari itu banyak rakyat yang simpatik dengan Bung Rocky Gerung. Tapi untuk kali ini sepertinya Bung Rocky Gerung sama sekali tak menanggapi ya kata-kata dari Bang Hotman Paris. Malah justru dia menunjukkan bahwasanya beliau sibuk dengan rakyat. Oke teman-teman semua, langsung saja kita lihat videonya. Pulang sampai di rumah, habis kena matahari, bersihkan lagi. Skincare terbaik, belum dijual di pasaran. Sengaja dibuat skincare hanya untuk Hotman Paris. Sekarang sudah lebih muda 20 tahun, targetnya harus lebih muda 30 tahun. Semua aspri mengatakan, kenapa Hotman lebih muda, lebih ganteng? Ya? Semua aspri mengatakan, kenapa Hotman lebih muda? Ini rahasianya. Yang jelas jauh lebih ganteng dari Rocky Gerung. Muka Rocky Gerung itu, lihat tuh kering tuh. Ya? Gimana nggak kering, ekonominya pas-pasan, ya susah lah. Hanya ngomong doang, cari duitnya nggak bisa. Ya. Rocky Gerung, cari duit dong, ya. Nih biar nanti gua kasih lu skincare nanti biar muka lu itu cerah, biar kalau lagi nyindir Jokowi di TV, ya, TV yang murahan banyak yang sewa kamu untuk ramein ya Rocky Gerung ini dah nih. Baru pulang habis kena matahari langsung dibersihkan. Oke? 20 tahun lebih muda. Kita lanjut lagi. Teman-teman di Trenggalek dan sekitarnya, jangan lupa 9 Juli nanti saya akan bicara di Trenggalek terutama soal tambang dan hal-hal yang membahayakan negeri ini. Dan saya diundang oleh masyarakat Aliansi Masyarakat Trenggalek. Aliansi Masyarakat Trenggalek itu satu komunitas yang berupaya untuk menuntun kembali Indonesia supaya tidak dirusak oleh ekstraktif industri yang aut-autan. Dan kemampuan kita sebagai masyarakat sipil adalah
menghalangi ekspansi besar-besaran yang memungkinkan lingkungan rusak. Jadi tunggu di situ, dan di situ kita akan deklarasikan buat Trenggalek adalah kota yang berpengetahuan, kota yang memungkinkan kehidupan ditata bersama. Salam Trenggalek, celak. Lihat nih ya, sibuknya Bung Rocky itu untuk mencerdaskan rakyat. Tapi gue mau nanya sih sama kalian, coba Bung Rocky Gerung dan juga Bang Hotman Paris itu tuaan siapa sih? Dan terlihat lebih tua siapa dari mereka berdua? apa Bung Rocky Gerung ini pakai skincare juga atau gimana? Tapi nanti kita tunggu ya, Bang Hotman Paris mengirimkan skincare untuk Bung Rocky Gerung. Semangat untuk Bung Rocky Gerung. Tak perlulah Anda tanggapi, fokus saja pada rakyat, mencerdaskan rakyat. Oke teman-teman semua, dan sekarang kita menuju lagi Pilkada DKI Pak Anies Baswedan yang memang lagi rame banget nih. Bagaimana Pak Anies akan maju atau tidak? Tapi tentunya Pak Anies sudah 90% lah positif maju ini DKI ya. Dan ini ada ya kata Bung Adi Prayitno mengenai Pak Anies Baswedan yang tentunya akan dihalangi oleh istana. Bagaimana ceritanya? Coba kita lihat videonya. Ya, saya kira ada kecenderungan Pilkada Jakarta ini semacam big match, tanding ulang yang mengkloning konfigurasi politik dalam Pilpres, yaitu kubu oposisi dan kubu penguasa. Nah, kubu penguasa per hari ini kecenderungannya itu ingin mengusung Ridwan Kamil untuk bertanding di Jakarta. Gerindra misalnya sudah definitif mengumumkan tertarik untuk mengusung Ridwan Kamil, disusul oleh PAN, bahkan Projo di situ, yang saya kira sebagai instrumen-instrumen yang bisa diukur betapa memang kawan-kawan yang tergabung dalam KIM itu intensinya untuk memajukan Ridwan Kamil. Dan pada saat yang bersamaan misalnya ada Anies Baswedan yang kita sebut sebagai antitesa dari kekuasaan politik hari ini yang sudah secara definitif diusung oleh PKB, kemungkinan besar akan segera bergabung PDIP dan PKS, dan sangat mungkin juga Nasdem ada di dalamnya. Ini kan yang tampak di permukaan. Tapi sayangnya Vita, saya mencatat sejumlah anomali dalam Pilkada Jakarta. Kenapa anomali? Pertama, anomalinya itu ini Anies turun kelas terus terang. Ini adalah calon presiden, kemudian tanding ulang di Pilgub. Secara grade politiknya ini turun menurut saya. Ini kan yang sebenarnya menimbulkan begitu banyak resistensi belakangan. Pilpres aja kalah, gimana Pilgub? Oke, Mas Adi, sebelum kita bahas soal nanti detail per tokohnya, kita ingin fokus dulu kok. Tadi kan Mas Adi menyampaikan bahwa ini rematch antara oposisi dan juga penguasa. Apakah artinya dalam Pilkada serentak di tahun ini khususnya di Jakarta, apakah preferensi politik atau pilihan politik dari Pak Jokowi ini sudah pasti akan berbeda dengan partai pengusungnya waktu itu, PDI Perjuangan misalnya? Ya itu sudah aku yakin kok. PDIP dan Pak Jokowi udah nggak bisa lagi dikait-kaitkan. Sudah lama wassalam kok. Dan ada kecenderungan misalnya, kenapa PDIP itu tertarik misalnya untuk membangun koalisi dengan Anies Baswedan? Karena di kubu penguasa Ridwan Kamil ada sentuhan Pak Jokowi. Dan sangat mungkin nanti di kemudian hari RK itu pendampingnya adalah Mas Kaisang. Ini yang sepertinya mendebalkan satu keyakinan di mana ada Pak Jokowi, intensi politiknya ada di situ, maka sepanjang itu juga haram bagi PDIP untuk menjadi bagian dari koalisi. Ini yang akan terulang, Mbak. Ya, itu akan terulang lagi. Kita menuju ke Bang Gilbert. Nah, maka dari itu PDIP akan mengusung Pak Anies Baswedan, dan rakyat juga sepertinya setuju saja nih kalau memang PDIP nantinya akan menuju bareng Pak Anies Baswedan. Karena memang apa ya, istana juga otomatis mempunyai pilihan sendiri seperti Pak Ridwan Kamil yang tentunya didukung oleh Pak Prabowo dan juga Pak Jokowi. Ini kan berat sekali nih kalau misalnya PDIP, PKS, PKB bergabung ataupun Nasdem nantinya bergabung kan lumayan kuat nih. Apalagi emang Pak Anies elektabilitasnya itu masih tinggi gitu di Jakarta. Nah, lalu bagaimana komentar dari para netizen? Kita lihat videonya. Ya, jangan gentar dan jangan takut kawan-kawan. Walaupun Jokowi cawe-cawe, intervensi, dikatakan oleh Tempo, informasi dari istana. Kemarin ada 5 pertemuan yang dihadiri oleh salah satunya Pak Jokowi membahas bahwa ya dia harus menjegal Anies Baswedan dan memasakkan RK sebagai lawannya. Nah, problem saya kira ya kita sebagai rakyat juga lagi-lagi juga harus turun tangan artinya ya. Antitesa dari penguasa kan adalah rakyat ya. Semua kita juga harus turun tangan untuk mendukung ya. Siapa yang kita kira baik ya, siapa yang kita kira benar ya. Saya kira siapa yang kita kira itu berlandaskan dengan kejujuran dan keadilan kawan-kawan ya. Ayo ya pendukung Anies Baswedan ya, di seluruh Indonesia kita turun tangan ya, sosialisasikan ini kepada keluarga kita dengan handphone kita, dengan komunikasi kita yang baik dengan keluarga.
kita cawe-cawe dan turun tangan di Jakarta ya. Jangan takut ya, kita bersama Anies Baswedan yakin bisa membawa Indonesia dan Jakarta kepada kejayaannya. Merdeka, salam perubahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat warga DKI Jakarta, ingat, rumah yang 2 miliar harganya sekarang kena lagi, dikarenakan dirubah sama PJ Heru. Ingat kemarin, siapa yang rumahnya tidak dikenakan pajak senilai rumah itu 2 miliar? Cuma Pak Anies. Ingat, jangan sampai lupa itu, ya kan? Nah, Pak Anies insya Allah akan maju ke Pilgub DKI. Mari warga DKI Jakarta, kita dukung kembali lagi Pak Anies. Jangan sampai aturan-aturan yang dirubah sama PJ Heru ini menyengsarakan warga DKI Jakarta. Ya ingat, udah banyak tuh, ya nggak? Karena dia kena intervensi dari pihak-pihak tertentu. Kalau Pak Anies enggak, dia kebijakannya sesuai dengan hati nurani beliau buat warga DKI Jakarta. Ingat, jangan lupa pokoknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yakin warga DKI Jakarta, inilah bukti bahwa Pak Anies Rashid Baswedan mengayomi semua agama, merangkul semua kalangan, menjunjung tinggi keadilan dan kesetaraan bagi seluruh warga DKI Jakarta tanpa ada perbedaan. Semoga di setiap daerah mendapatkan pemimpin seperti Pak Anies Rashid Baswedan. Berikut pernyataan umat Kristiani di DKI Jakarta selepas mendatangi kantor DPP PKS. Untuk DKI, dari jajak pendapat maupun diskusi-diskusi masyarakat khususnya kaum Kristiani, kita mendapat satu kesimpulan bahwa yang layak untuk memimpin DKI ke depan adalah Bapak Anies Rashid Baswedan. Itulah kira-kira yang kami diskusikan dengan Presiden PKS, DPP PKS, dan hal itu tentu menjadi pertimbangan internal bagi mereka. Mudah-mudahan apa yang kami harapkan itu sejalan juga dengan apa yang dipikirkan oleh teman-teman dari PKS. Ya, memang sampai hari ini Pak Anies Baswedan lah pemenangnya. Pak Anies Baswedan yang masih dipilih oleh rakyat Jakarta. Di mana banyak rakyat Jakarta yang menginginkan beliau menjadi gubernur lagi di situ gitu ya. Maka dari itu sudah dipastikan lah insya Allah Pak Anies bisa duduk lagi menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta. Dan nanti ketika 2029 beliau bisa maju pilpres lagi karena eksistensinya masih tinggi tentunya kan. Karena nasional nih Jakarta ya kan, masuk akal. Nah teman-teman semua, mengenai isu PKS yang sepertinya ada yang mengiming-imingi apakah nantinya PKS akan geser atau bagaimana. Coba kita lihat videonya. Katanya partai koalisinya 02 untuk menjadi wakil gubernurnya, calon wakil gubernur dari Ridwan Kamil. Saya nggak yakin kalau ini yang disampaikan oleh Saihu itu partai-partai itu, karena partai-partai pasti punya kepentingan. Ini pasti Jokowi yang menawarinya begitu ya. Dan kabar yang inside story-nya itu bahwa bukan hanya soal wakil gubernur, tapi juga ditawari masuk kabinetnya Prabowo, terus kemudian biaya pilpres kemarin diganti, pilkada ini juga dia nggak perlu keluar duit. Ini menarik ini apa yang dilakukan, dan kalau itu terjadi berarti Kaisang terpaksa menyingkir dari Jakarta, pasti dicarikan di tempat lain, itu demi tetap Gibran gitu. Ya, poin dari PKS terlalu menarik karena PKS menganggap dia di Jakarta itu menduduki ideologi politik Jakarta melalui PKS yang udah bertahun-tahun tuh. Nah itu juga yang dilirik oleh Jokowi tentu. Tetapi kalau diterangkan bahwa tim dari Prabowo itu yang meminang PKS, itu kurang masuk akal tuh. Buat saya ada sinyal dikirimkan oleh PKS, kira-kira begitu tuh. Karena belakang ini mulai terlihat tuh PKS akhirnya main pragmatis.
bahwa ini PKS mau jadi partai ideologis atau partai transaksional, kan cuma itu pilihannya kan. Nah, kita mulai melihat sifat transaksional. Pak Saiku mulai memberi sinyal bahwa ya mungkin kita akan masuk di situ, tapi kita pelajari dulu. Iya, tetapi mempelajari itu sudah menunjukkan bahwa ada minat itu, dan karena itu kita mesti tafsirkan bahwa PKS justru yang kirim sinyal, dan itu buruk buat investasi politik, karena PKS harusnya terus jadi oposisi, jangan tiba-tiba di tingkat presiden beroposisi, di tingkat yang lebih rendah itu justru berkolaborasi. Lalu di mana stabilitas ideologinya? Ya. Rupanya udah ada yang ketar-ketir ya. Begitu hebat karisma Pak Anies Baswedan, tokoh tanpa partai, masyarakat sipil biasa, tidak memiliki jabatan apapun, hanya mempunyai integritas, kejujuran, dan rekam jejak yang baik saat menjabat, sehingga rakyat Indonesia semakin mencintai Pak Anies dan popularitasnya semakin bersinar di dunia perpolitikan Indonesia. Bikin ketar-ketir lawan politik segala cara dilakukan untuk menggagalkan beliau, termasuk sekarang di Pilgub DKI. PKS mulai diiming-imingi jabatan wagub dan menteri supaya tidak memberikan dukungan terhadap Pak Anies Baswedan. Semoga PKS istiqomah, tidak merusak citranya sebagai partai hanya untuk dengan keuntungan sesaat yang selama ini sudah dibangun, ya kan, sebagai partai oposisi yang kuat. Salam perubahan. Ya, kita doakan saja ya, semoga PKS istiqomah, PKS tetap jalan lurus. Karena nggak ada manfaatnya juga untuk PKS jika menerima iming-iming tersebut. Hanya saat saja masyarakat pasti akan menghukumnya dengan tidak memilihnya. Mudah-mudahan PKS selalu istiqomah untuk bisa mendukung Pak Anies Baswedan ya sebagai oposisi di pemerintahan Pak Prabowo Subianto. Oke teman-teman semua, gue rasa cukup ya. Jangan lupa untuk berikan komentar dan kritikan kalian di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like, subscribe channel ini. Sekian dari gue Prayoga Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.